Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Hancurnya kapal-kapal angkatan laut yang sedang mengejar para ilmuwan Egghead menjadi sebuah misteri besar. Sepertinya itu akan menjadi bantuan yang sangat berarti bagi kru topi jerami yang sudah terkepung oleh Buster Call. Nah, ada beberapa nama dan kelompok yang diduga sebagai pelaku penghancuran kapal-kapal angkatan laut itu. Setidaknya ada 4 nama yang muncul, yaitu Monkey D. Dragon dan pasukan revolusinya, lalu bajak laut Kurohyuki yang mendekati Pulau Egghead. Kemudian ada juga aliansi topi jerami yang terbentuk di Dressrosa. Dan yang terakhir ada Akagami no Sans beserta kru bajak lautnya. Nah, dari keempat nama itu entah kenapa Mimin lebih condong pada Sans, karena di sini Mimin menemukan beberapa faktor pendukung tentang hal itu. Tapi sebelum masuk ke faktor pendukung tentang Sans, Mimin akan berikan beberapa alasan mengapa 3 nama yang lain punya kemungkinan lebih kecil sebagai pelaku penghancuran kapal itu daripada Sans. Ya, kita mulai dari Monkey D. Dragon. Kemunculan Dragon di Egghead tentu sangat dinantikan karena konflik yang melibatkan Vegapunk dan Kuma di pulau itu. Nah, kedua nama itu punya backstory yang sangat kuat dengan Monkey D. Dragon. Jadi tentu akan menarik jika Dragon datang ke pulau Egghead. Namun yang jadi masalah adalah jarak dari Kamabaka Kingdom ke Egghead itu cukup jauh. Jika tidak punya kemampuan teleportasi khusus dan hanya menggunakan kapal, tentu Monkey D. Dragon tidak akan datang tepat waktu. Tapi lain cerita ya jika dikonfirmasi bahwa Dragon punya kemampuan teleportasi. Ya, misalnya kemampuan teleportasi menggunakan angin. Jika kemampuan itu ada, tentu Dragon bisa sampai tepat waktu di Pulau Egghead. Lanjut, yang kedua ada aliansi besar topi jerami. Ya, jika membaca berita mengenai Luffy yang ada di Egghead, tentu para anggota aliansi besar Luffy itu tidak akan diam saja. Mereka tentu akan datang untuk menyelamatkan kapten mereka. Tapi yang jadi masalah, keberadaan mereka saat ini sedang terpisah-pisah dan saling tidak terkoordinasi. Dan juga belum ada petunjuk jika mereka sudah mengetahui atau membaca tentang Luffy yang ada di Pulau Egghead. Jadi jika aliansi besar Luffy itu akan datang secara rombongan bersama-sama, tentu dibutuhkan backstory yang elegan untuk menggambarkan pergerakan mereka satu persatu, agar alur cerita menjadi lebih masuk akal dan tidak terjebak oleh plot hole. Lanjut, yang ketiga adalah bajak laut Kurohyuki. Nah, beberapa chapter yang lalu kita tentu masih ingat ya bahwa ada kapal Kurohyuki yang mendekati Pulau Egghead. Mereka datang lebih awal daripada kapal angkatan laut. Jadi kemungkinan besar bukan kapal Kurohyuki yang datang awal itu yang menghancurkan kapal pengejar marin. Tetapi ada kapal Kurohyuki lain yang sedang menuju Egghead untuk mengirim bantuan kepada rekan mereka. Ia mengingat sosok yang akan dilawan di Egghead adalah Gorosei dan Admiral. Jadi mungkin kapal Kurohyuki yang baru datanglah yang menghancurkan kapal pengejar marin itu. Namun pendapat ini juga punya kelemahan, yaitu jika pelakunya memang kapal Kurohyuki, maka besar kemungkinan mereka tidak hanya menghancurkan kapal angkatan laut saja, tetapi juga membajak dan menculik para ilmuwan yang berasal dari Egghead. Nah, ketika melihat gambaran serangan itu, kita tidak mendapatkan informasi bahwa kapal para ilmuwan juga diserang. Jadi kemungkinannya kapal-kapal para ilmuwan itu selamat. Oke, lanjut, sekarang kita masuk pada faktor yang mendukung bahwa Sans dan bajak laut Akagami lah yang sudah menghancurkan kapal pengejar angkatan laut itu. Kita mulai dari hal yang paling simpel, yaitu mengenai jarak. Nah, posisi Sans terakhir kali ada di Pulau Elbaf. Lalu menurut Vegapunk, jalur melarikan diri yang paling memungkinkan dari Egghead adalah menuju ke Pulau Elbaf. Nah, berdasarkan hal itu, maka besar kemungkinan para ilmuwan juga mencoba kabur ke Pulau Elbaf, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Vegapunk. Jadi ada kemungkinan jika kapal-kapal ilmuwan itu dikejar hingga mendekati Pulau Elbaf. Dan Sans yang akan keluar dari Pulau Elbaf tentu tidak akan membiarkan pasukan angkatan laut menghancurkan kapal-kapal para ilmuwan.
Hal itu tentu karena bisa dikatakan Sans adalah bajak laut yang baik di hadapan orang-orang lemah dan teraniaya. Ya, tentu kita masih ingat di chapter 1079, Kid yang akan menyerang Elbaf dihadang oleh aliansi bajak laut Akagami. Dan ternyata aliansi itu hanyalah kumpulan bajak laut lemah yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh Kid. Tapi Sans tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung menyerang Kid dan melumpuhkannya dengan cepat sebelum serangan Kid melukai para aliansinya yang lemah. Nah, selanjutnya menurut laporan kapal angkatan laut yang sudah dihancurkan, orang-orang yang menghancurkan mereka itu akan datang ke Pulau Egghead. Lalu kira-kira ada motif apa Sans akan datang ke Egghead? Iya, setidaknya di sini Mimin mendapatkan dua motif yang masuk akal. Pertama, Sans mencari bajak laut Kurohige di Pulau Egghead. Nah, di chapter 1079, Sans terlihat sedang mencari informasi mengenai bajak laut Kurohige. Dan masih di chapter yang sama ya, yaitu 1079, terlihat bahwa ada kapal bajak laut Kurohige yang mendekati Pulau Egghead. Nah, tentu akan sangat masuk akal jika Sans akan menghampiri kapal bajak laut Kurohige itu menuju ke Pulau Egghead. Apalagi sudah Mimin jelaskan di awal tadi ya, bahwa jarak dari Elbaf ke Egghead itu tidak begitu jauh. Lalu kedatangan Sans ke Egghead juga bisa menjadi peredam bagi bajak laut Kurohige jika memang mereka punya rencana buruk di Pulau Egghead. Oke, lanjut pada motif yang kedua. Motifnya adalah Sans ingin mengamankan Luffy dari orang-orang yang berniat untuk menghalangi lahirnya era baru. Ya, salah satu alasan Sans datang ke Wano adalah untuk mengamankan Luffy, dan hal itu berhasil ya. Sans bisa mengusir Admiral Green Bull yang saat itu akan memanfaatkan keadaan ketika Luffy masih dalam masa pemulihan. Lalu di Egghead ini Luffy memang tidak dalam keadaan terluka, tetapi pasukan angkatan laut yang datang bukan kaleng-kaleng. 100 kapal tempur sudah mengepung Pulau Egghead, dan itu setara dengan 10 kali lipat kekuatan Buster Call biasa. Lalu turun tangannya langsung seorang Gorose tentu membuat situasi Luffy dan krunya jadi makin terjepit. Nah, karena hal itulah Sans yang ingin melihat Luffy lebih berkembang tentu tidak akan tinggal diam. Dan bisa juga akan muncul skenario epik di Pulau Egghead ini, di mana Sans-lah yang akan membukakan jalan bagi Luffy untuk keluar dari Pulau Egghead dan menuju Pulau Elbaf. Tentunya dengan cara menghancurkan formasi Buster Call yang sudah mengepung Pulau Ilmu Pengetahuan itu. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya, di mana Mimin mengemukakan beberapa faktor yang mendukung jika Sans dan bajak laut Akagami lah yang sudah menghancurkan kapal penyerang marin. Dan jika nakama sekalian punya pendapat lainnya lebih bagus, bisa tuliskan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih.